Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Sambil menunggu nanti malam final, nanti pagi lah ya, final UEFA Nation Leagues antara Portugal melawan Spanyol. Ya, Spanyol tim terkuat saat ini, gue bilang ya. Semoga sebagai penonton netral kita akan disuguhkan pertandingan yang sangat menarik dan seru. Ya, kalau media sih udah ngegembos-gembosin aja pertandingan antara past and present. Jadi Lamine Yamal dan Bang Dodo udah disanding-sandingin aja kan. Ya kita lihat aja mana tim terbaik yang menang, kan tidak bergantung pada satu orang. Semua ini adalah permainan tim, gimana Portugal bisa menjaga Lamine Yamal, bagaimana juga Spanyol yang ya pertahanan Spanyol sih emang nggak begitu kuat ya, cuman emang pemainnya terbuka supaya tidak bisa diobrak-abrik oleh Bang Dodo. Oke, di Manchester United dikabarkan oleh Fabrizio Romano bahwa sudah ada berita atau sudah ada kesepakatan bahwa Manchester United dan Alejandro Garnacho, ini dia si pemain muda juga nih, akan berpisah. Fabrizio Romano bilang ada kesepakatan bahwa untuk berpisah, jadi ya masuk dalam daftar jual lah nih si Alejandro Garnacho. Kalau dikabarkan apakah dia akan ke Liga Inggris atau ke Liga Italia belum pasti. Tapi ada 3 klub Liga Inggris yang udah mencoba untuk membeli ya, untuk ya mungkin nanya-nanya kali ya. Salah satunya Aston Villa gitu. Kalau Liga Italia itu dari kemarin sebenarnya Napoli itu dari Januari bahkan ya, Napoli itu udah kasih penawaran 40 juta euro. Makin dikecil-kecilin aja sama Liga Italia harga penawaran. Padahal kalau bandrol harganya itu MU itu pasang 60 juta pon. Ya harga yang wajar menurut gua sih. Masa kita nggak bisa jual pemain mahal sih? Kenapa klub lain bisa gitu loh? Gua dulu kan waktu setahun yang lalu ya masih menjadi pihak yang memaafkan atau bukan memaafkan sih, maklumi Garnacho. Bukan karena usianya 20 gitu, enggak. Kan pernah berapa kali gue bahas banyak fanbase pundit gitu kan, ada yang bilang ya dia kan masih umurnya 20 tahun, dia kan masih umurnya 20 tahun. Kalau lo mengenal Manchester United lama, standar Manchester United itu pemain-pemain umur 18, 19 tahun, 20 tahun itu udah bermain layaknya seorang pemain profesional yang udah jadi di usia emas umur 25 sampai 29 tahun. Ya kalau bisa gue sebut namanya Ryan Giggs, David Beckham, Gary Neville, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney. Itu kan pemain-pemainnya pada usia 18, 19 tahun, 20 tahun tuh mainnya udah kayak pemain profesional gitu loh. Ya kalau lo melihatnya si Garnacho itu dipaklumin dengan usia 20, berarti kan standar lo dalam melihat pemain-pemain Manchester United turun gitu. Tahun dari 2 musim lalu sampai awal musim kemarin yang gue bilang statistik aja, successful dribble dia masih 19-20%. Berarti ya kalau hitungan gampangnya dalam setiap pertandingan 10 kali dribble dia mungkin 1/2 yang berhasil, padahal posisinya winger, attacker, penyerang gitu loh. Dan sering kan lo tonton dribblingnya aja nyangkut melulu. Positioning dia bagus, shooting ya kadang-kadang ya pas lagi posisinya enak bagus bisa nge-shoot gol. Tapi lo dengan posisi sebagai winger, lo gak bisa ngelewatin lawan gitu loh. Ya mendingan lo jadi bek kanan kan, gue bilang lo gitu. Tahun lalu masih gue maklumin, gue bilang ya ini anak coba deh dibalikin ke akademi lagi gitu, ya kan? Dibalikin ke akademi lagi deh, belajar lagi deh, sekolah lagi deh. Tapi ya seiring dengan banyak pemain cedera, dia dipasang.
Tapi kalau makin kesini gue lihat attitude-nya nggak, udah mulai nggak bener gitu loh. Yang pertama itu kan yang awal, yang pada saat dia banyak dikritik di sosial media, di media, terus kan itu zaman Ruud van Nistelrooy udah ngegantiin Ten Hag ya, lawan Leicester City yang dia bikin gol gak merayakan dengan fans. Apa sih maksud lo gitu loh? Ya udah, lo udah menunjukkan bahwa lo bisa membungkam kritik gitu. Lo udah buktikan aja di lapangan, gak usah lo bertingkah, gak usah ngebales lewat sosial media, gak usah menunjukkan attitude yang gak baik. Ya lo tunjukin aja, ya bagus lo bikin gol. Nah dari situ gue udah ngeliat nih, wah nih attitude-nya gak betul nih, perilakunya gak bener nih. Para legend, para fans juga udah ngkritik dia. Udah deh, jual deh. Puncaknya ya kemarin abis final Europa League itu yang dia bilang, ya gue main full dari sejak penyisihan, tapi di final gue cuma main 20 menit doang. Maksudnya apa? Bukan lu gitu yang menentukan jalannya, lu mesti masuk kapan, lu mesti bermain berapa banyak. Pelatih. Ya mungkin ini udah puncaknya Amorim ya, entah dia sengaja atau enggak, pengen menjadi apa ya, tumbal gitu supaya dia bisa keluar, ya terserah, whatever lah. Tapi lo ya dengan perilaku lo itu ya udah pasti gua sangat setuju sekali untuk dijual. Dan dia kan masuk dalam 14 list nama pemain-pemain yang harus dijual gitu, yang harus banget dijual. Kita akan tunggu ya. Terima kasih Garnacho, selamat jalan, terima kasih kontribusinya. Lu udah bantu kita memenangkan gelar Piala FA. Carabao Cup juga ya, dia Carabao Cup juga ya, dia kan juga cadangan. Jadi ya terima kasih, semoga sukses di tempat lain. Ya, kalau lu nggak berubah attitude lu jangan kira lu nggak bisa dirujak sama pelatih di sana gitu loh. Semua sama standarnya, mau pelatih mana aja, mau klub mana aja, masalah etika dan attitude itu yang paling dijunjung tinggi. Lumayan juga kan kalau 60 juta pound terjual, ya mungkin feeling gue mungkin 50 juta plus 5 add-ons lah, atau plus 10 add-ons gitu. Tapi kan duitnya kita bisa tambahin, mungkin beli Gyökeres atau beli Dibu Martinez, atau tuker nih sama Aston Villa misal ya, atau bisa beli Donnarumma. Tadi gue baru baca Donnarumma kabarnya dia 1 tahun lagi ya kontraknya habis. Dia mau pindah dan bakal dijual kayaknya. Cuman Donnarumma ini gajinya udah gede banget di PSG, 220.000 pound gitu. Dia pasti mah nggak bakal mau kalau nggak ada yang iming-iming gaji 300-an. Nggak, logisnya aja gitu. Mau kita keluar gaji lagi yang banyak pada pemain. Ya kalau Donnarumma sih gua akui sih world class sih ya, kelas dunia. Bukan karena masalah dia kiper Itali terus favorit gua, enggak, emang dia kelas dunia memang kalau Donnarumma. Dari dia umur 18 tahun, 19 tahun, 17 tahun sorry, di AC Milan gua udah ngeliat, wah nih mantep nih kipernya. Berarti dengan uang ini bisa menambah pundi-pundi ya, pundi-pundi keuangan kita, yang dimana dilaporkan menurut Larry Whitwell kemarin di pasca quarter periode yang sama di Maret ini kemarin, revenue kita atau total pemasukan kita itu naik menjadi 160,5 juta pound dari pada periode yang sama. Jadi kalau bahasa akuntansi itu perbandingannya, misalnya ini kan quarter yang kemarin ya, sampai Maret gitu ya, itu dihitungnya sampai dari Maret 2004 sampai Maret 2024 sampai Maret 2025. Nah, tahun sebelumnya Maret 2023 sampai Maret 2024 revenue kita cuma 136 juta pound. Sekarang revenue udah 160,5 juta pound. Itu kan udah zamannya di 1 tahun lah ya, Ineos itu masuk gitu. Nah, dengan persentase mungkin sekitar 17 kenaikannya ya, plus 17,4
revenue nih, pendapatan kita naik nih. Kok bisa? Penyebabnya kenapa? Ya itu dia. Salah satunya adalah kita bisa mengurangi beban gaji karyawan karena adanya pemecatan yang kemarin. Jadi sebenarnya dari revenue kita ini setelah dipotong pajak yang tinggi itu kita bisa kurangin itu dari gaji. Terus dari sisi komersial, bayangin tuh, dari sisi komersial tetap aja kita naik loh. Terus dari siap pertandingan, ya pertandingan yang karena tiket naik kan, itu juga naik. Dari sisi penyiaran broadcast kita turun. Kenapa? Karena kita nggak main di Champions League. Angkanya merahnya tuh, lo kalau lo lihat di gambar tuh ya, itu merahnya tuh tebal banget itu kalau dia bisa baca grafik. Itu berarti ngefek banget main di Champions League sama main di Europa League. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali untuk revenue. Terus pendapatan lain masih bisa kita belum tekan. Depresiasi kita masih belum bisa tekan ya. Depresiasinya masih meningkat, masih minus. Kenapa? Karena banyaknya pemain yang berkinerja buruk. Ya, jadi kayak misalnya Rasmus Højlund, harganya mestinya kalau secara logis mungkin harga nilainya 60 juta pon, ya sekarang jadi 40-30 juta pon karena penampilan dia nggak bagus. Tapi kita dari sisi penjualan pemain, penjualan pemain kita cukup profit. Kemarin kan kita beli Jersey, The League itu kan dicicil, plus penjualan kayak Mason Greenwood, terus penjualan McTominay, ya, kita belinya kebanyakan cicil. Nah itu udah plus tuh, profit tuh dari situ tuh. Ya ini 1 tahun Ineos, gue bilang kita beritanya bagus bahwa revenue kita bagus, revenue kita naik. Cuma kan mikirnya lo pasti akan ngomong kan, sama Glazer ngapain aja gitu ya. Bener-bener si parasit ini ada. Sehingga dengan adanya peningkatan revenue ini, duit cash kita naik. Yang kemarin seperiode yang sama ada 67 juta pon, sekarang cashnya menjadi 73,2 juta pon ya kan. Nggak semua revenue itu masuk ke cash ya. Revenue yang lain kan mungkin misalnya ada yang bayar pajak, biasa bayar pajak sih. Kalau ada yang tahu akuntansi biasanya bayar pajak, atau ya biaya-biaya terduga, atau ya ada bayar cicilan. Nah, tapi ya at least setidaknya duit cash kita ini bisa naik. Oke, tapi gue tetap belum menaikkan trust gue terhadap Ineos. Gue akan tunggu lagi sampai musim ini mulai, musim depan mulai, pemain-pemain siapa aja yang dibeli, apakah kita masih bisa terus revenue. Ya kalau si Omar Barada sih pesannya bilang bahwa ya stadion baru akan terus berjalan, fasilitas training tetap diperbaiki. Ya, gue percaya nih kalau sama dia, tapi gue gak percaya sama Glazer kayaknya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.